sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana wa lakina biha idza nasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha at-tahammulu bi ra'sihi. At-tahammulu bi ra'sihi ay fi jabhatihi faqat, ya. Adzalidu adapun yang nomor 3, yang nomor 3 dari sab'ah, dari 7, termasuk dari wajibatis sujud, yang merupakan syarat, ya, syaratnya sujud itu ada 3, ada 7. Yang nomor 3 dari yang 7 itu at-tahammul bi ra'sihi ay fi jabhatihi faqat, duna baqiyatil a'dha'i wa huwa ayyusiba thiqalu ra'sihi mawdi'a sujudihi. Yang nomor 3 dari 7 yaitu at-tahammul, yaitu menyandarkan, memberatkan sandaran, melepaskan sandaran biroksihi dengan kepalanya, ay fi jabhatihi, yaitu dengan dahinya, termasuk merupakan syarat sahnya sujud, ya. Yang 7 itu tempo lalu sudah dijelaskan. Yang pertama adalah yaitu apa? Dimalui an Ibnu Abbas annahu jabhah, ya. Yang pertama syaratnya itu adalah jabhah. Jabhah itu betul-betul harus disandarkan kepada tanah. Merupakan syarat ayas juda ala sab'ati a'dha'in lima ruyanin Abbasin annahu qala Rasulullah umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, ya. Ada 7, ya. Sab'a a'dhumin, ada 7 anggota yang harus disujudkan, ya. Min jabhati, dari jabhah. Yang pertama itu dahi, wal yadaini, dan yang kedua itu adalah kedua tangan, wa rukbatai, dan yang ke-3 dan 4, ya. Yang 4 dan ke-5 itu adalah lutut keduanya, wa atrafil qadamain, dan yang ke-5 dan ke-7 itu adalah ujung daripada kaki, ya. Ujung daripada kaki harus tetap disujudkan. Wa alla akuffat thiyab wa sya'ar, ya. Dan tidak cukup tidak alla akuffa, yaitu tidak cukup thiyab wa sya'ar, hanya dengan beberapa baju, wa sya'ar, dan yaitu tertutup dengan baju dan rambutnya. Itu rawu Syekhan, yang diriwayatkan oleh dua Bukhari Muslim. Sementara yang kedua itu adalah antakuna jabhatuhu maksyufah, ya. Jadi yang kedua, bagaimana mensujudkan dahi, itu ada 7. Yang pertama yaitu mensujudkan seluruh anggota yang 7 hal tadi, mulai dari dahi, ya, terus kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan, dan kedua lutut, dan kedua
kaki. Sementara yang kedua antakuna jabhatu maksyufah. Yang kedua, syarat yang kedua, dahi harus terbuka, tidak ada halangan, tidak terhalang dengan rambut ataupun apapun saja. Ya, tidak terhalang dengan itu. Ya. Kawujudit kecuali li udrin, kecuali karena udur ya. Bolehnya terjadi sesuatu itu karena udur. Ya, kalau karena udur nggak apa-apa. Ya. Dan yang ketiga at-tahammul bi ra'sihi, yaitu membebankan atau menanggung apa rajul tersebut bi ra'sihi dengan kepalanya rajul, ai fil jabhati, yaitu di dalam pada jabhanya. Jabhah ini dahi, faqat saja. Duna baqiyatil a'dha'i, bukan sisa daripada anggota badan, anggota lainnya. Wa huwa, adapun yang dimaksud dengan tahamul ayyusiba thiqalu ra'sihi, yaitu menimpakan, bukan menjatuhkan ya. Kepala ini ditimpakan ke bumi ya, diletakkan di bumi, yang dimaksud dengan apa? Ada sisa dari beberapa IV jabati fakat. Ini yang tahammul ya, tahammul. Di samping yang kedua ya, yang kedua mana tadi yang kedua? Antakuna jabatu maksufah. Yang kedua yaitu dahi harus terbuka, tidak boleh songkoknya diginikan menutupi dahi. Ini tidak sah. Ya, zaman kalau songkoknya digini lalu sujud, berarti songkok ini menutupi dahi, tidak sah salatnya. Ya. Ataupun kalau seandainya surban, ya surban lalu tertutup gini, sampai jangan harus membukanya. Jangan sampai dibiarkan baju atau pakaian yang kita pakai itu membatalkan diri kita karena faktor mengejarnya. Contoh yaitu tadi apa mungkin pengen nampak atau kebiasaan ini, ya akhirnya jabahnya tertutup. Nah ketika tertutup sujud nggak sah. Atau pakaian lain semacam surban jatuh, ya harus diginikan, nggak boleh langsung gaya sujud. Seluruh segala sesuatu yang dipakai ya, seluruh atau segala sesuatu yang dipakai ya, bersamaan yang bergerak bersamaan dengan geraknya musalli, dengan geraknya orang-orang yang sholat ya. Semua pakaian yang dipakai ya, saat sholat, lalu ada salah satu di antara pakaian menghalangi dahinya, maka harus diulangi kembali ya, karena itu tidak sah. Nah, itu maksudnya ya, harus betul-betul maksufah, terbuka ya. Wa thalithu, dan yang ketiga tahammul bi ra'sihi, yaitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tahammul ini sendiri adalah
ayyusiba thiqalu ra'sihi, yaitu menimpakan dahinya ke bumi, ya. Beratnya dahi ini, beratnya kepala itu ditimpakan. Pokoknya cara anune ketika sujud apa hal yang paling berat itu berada di dahi. Gitu loh. Lah itu disandarkan pada bumi. Jangan sampai enteng-enteng, agak sandar, agak enggang, sendeno kabeh. Gitu, harus begitu. Ini yang dimaksud dengan ayyusi bathiqalu ra'sihi, menimpakan beratnya kepalanya mau di asujudihi, pada tempat sujudnya musalli. Ya. Cara wong sujud abote endas iku wis ditekek nang gone bumi, tekek nang gone endas, ya. Abote iku endas iku disendeno pokoke abote nang gone bumi. Kayak gitu. Ojo mancing enggak kayak gitu. Itu tidak sah nantinya. Ya. Jadi harus disandarkan gitu sudah beratnya itu. Maka kalau memang muncul hitam di sini itu wajar sebenarnya. Kalau memang orang itu istiqomah sholat gitu loh. Muncul hitam gitu. Karena bagaimana tidak orang dahi ini bebannya tubuh, bebannya kepala, beratnya kepala itu ditempelkan, dijatuhkan ke lantai, ke tempat kita sujud. Semua tumpuannya pada dahi. Maka kan berat itu. Ya. Andai kata ada kapas banyak gitu, kalau kepala ditimpakan, dijatuhkan begini, ya. Jadi tidak ada sebagian yang ada pada tangan, enggak. Langsung tumpuan beratnya itu dijatuhkan, beratnya kepala dijatuhkan pada dahi semua. Maka otomatis akan menjadi hitam, Pak. Kalau memang kecuali memang sengaja curek-curek supaya ketok, enggak perlu kayak gitu, ya, enggak perlu, ya. Sepenting apotek endas itu ditimpakan kepada dahi secara keseluruhan, ya. Jangan mancing enggak, gitu ya. Warabiwa, adapun yang nomor 4, adamul huwi li ghairihi, ya. Tidak adanya turun itu karena yang lain. Maksudnya begini, ay Allah yaqsida bisujudi, agar supaya tidak bermaksud, tidak berniat dengan sujud itu ghairahu, akan selain sujud, ya. Wahdahu, haleh kesendiriannya sujud. Artinya begini, sampai dari berdiri menuju sujud, niatnya turun harus hanya untuk bersujud, gitu loh. Jadi setiap intikal rukni dari satu rukun ke rukun, perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, itu kan harus ada niat. Maka ketika kita berdiri i'tidal, ya, bergeraknya kita turun ke bawah, itu di hati niatnya harus untuk sujud, nggak boleh untuk yang lain, ya. Ay Allah yaqsida bisujudi, agar supaya tidak bermaksud bisujud, dengan sujud itu ghairahu, selain sujud, wahdah, ya. Karena kesendiriannya di dalam sujud tersebut. Wal huwiyu bidammil ha'i, adapun yang dimaksud al huwi bidammil ha'i dengan domanya ha, wa fathha dan huwai, ya. Dan fathahnya fathahnya ha, ya, pakai hawiyu atau hawiyu, maknahu sama itu, dibaca huwiyu atau hawiyu, maknanya sama, ya, maknanya sama. Yaitu dengan domanya ha, huwiyu, dengan fathahnya ha, hawiyu, gitu loh.
Maknahu adapun maknanya huwi itu as-sukutu ialah menjatuhkan. As-sukutu ialah menjatuhkan akan pada dahi ya, min a'la ila aswali, dari atas menuju bawah, dari berdiri menuju langsung sujud, itu maksudnya. Wa amma bidommi faqat, kalau hanya saja sekedar dengan dhammah saja huwi ya, fa maknahu, maka maknanya artinya irtifa'u kada fil misbah ya. Kalau mengatakan cuman huwi saja bukan hawiyu ya. Jadi menyamakan makna huwi dengan hawi, maka di sana bermakna menjatuhkan ya, menjatuhkan dahi ke tempat sujud. Itu pakai hawi dan huwi. Tapi kalau tidak pakai hawi, haknya dhamma saja ya, maka maknanya bukan hanya as-sukut ya, yaitu di mana dia itu dari a'la ila asfali ya, sampai pada ke bawah turunnya ya, itu bermakna sukut. Wa amma bidhammi faqat, kalau sendirian huwi fa maknahu irtifa ya. Ya, maknanya kalau cuman sekedar huwi bukan hawiyu ya, maka itu artinya irtifa ya. Yaitu terangkat ya, mengangkat atau terangkat. Ada begitu pula fil misbah, di dalam kitab misbah. Wa misbah adapun yang nomor 5. Wa adapun yang nomor 5 dari yang 7 ya, Allah yasjuda ala syai'in, janganlah sampai kalian bersujud. Allah yasjuda ala syai'in, yang kelima agar supaya tidak bersujud ala syai'an, atas sesuatu, ail muttasili bihi, yang bersambung bihi dengan musalli. Ya seperti yang saya katakan surban itu tadi, jangan sampai bersujud pada surban. Kenapa? Karena surban itu menjadi pakaian kita, sesuatu yang dipakai gitu loh. Nggak boleh dijadikan sujud. Walaupun panjang gitu loh ya. Ya. Selama pakaian tersebut seperti surban itu yataharrak biharakatihi, yaitu bergerak dengan geraknya musalli. Surban itu nek dikai kan melok gerak kan. Nah, maka surban ketika sujud nempel di sini, itu gini naik mas, jangan disujudi. Nek disujudi gak sah sampean. Kecuali masih taruh gitu aja di depan surbannya, jangan dipakai, ditaruh, digawe sujud nggak apa-apa. Tapi kalau sampean pakai, lalu terkadang ketika sujud surbannya lepas atau bukan lepas, sebagian itu nempel di depan sini, lalu sujudi gak sah. Karena sampean bersujud pada pakaian ya. Maka dianggap pakaian kalaulah surban itu bergerak dengan geraknya kita, dengan geraknya musalli ya. Makanya di sini dikatakan yataharrak biharakatil musalli ya, yataharrak biharakatil musalli ya. Allah yasjudu ala syai'in ail muttasilin bihi yataharraka biharakatihi, janganlah engkau bersujud pada sesuatu yang ail muttasil, yang dipakai oleh dirimu atau bersambung bihi dengan musalli, yataharraka biharakatihi, yang bergerak dengan geraknya musalli. Ai fi qiyamihi, di dalam berdirinya, walau bil quwah, walaupun dengan cara yang kuat. Insyaallah jika sholat siapa musalli
qa'idan hale dalam keadaan duduk, au sajada atau bersujud ala muttasili bihi atas sesuatu yang bersambung di dengan musalli, la yataharraku biharakati yang tidak bergerak dengan geraknya musalli, fil qu'udi di dalam duduk, wa kana dan ada musalli tersebut bihaitsu dengan sekiranya lau sholat, jikalau sholat siapa orang min qiyamin dari berdirinya orang, la taharraka biharakatihi maka tidak bergerak dengan harkatnya musalli, fayadurru maka mudarat dalika. Wa minal muttasili dan dari sesuatu yang bersambung juz'u apa juznya muttasil, wala yasihu sujudu ala nahwi yadihi maka tidak sah ya atas nahwi yadih atas perumpamaan tangannya musalli. Seperti sampean itu kalau surban dipakai kan bergerak dengan gerakan kita, lalu jatuh di depan ketika kita sujud. Kalau sampean dibuat sujud itu tidak sah. Sama halnya sampean itu naruh tangannya di menghalangi jabah, menghalangi dari tanah itu, sama nggak sah. Seperti itu ya. Fayadurru dalika wa minal mutasil juz'u fala yasih as-sujudu ala nahwi yadih. Amal munfasil adapun sesuatu yang terpisah walaupun secara hukum, ka'udin seperti kayu, au mindilin atau tisu, biadihi dengan tangannya, fayasihu maka sah as-sujudu alaihi apa sujud atasnya, li'annahu karena sesungguhnya out kayu atau mandil la yu'addu yaitu tidak terhitung muttasilan bersambung ya fil urfi secara uruf. Karena apa? Sampai sholat ibaratnya kalau masih bersambung dengan pakaian apa masih melekat gitu ya, maka tidak sah. Kalau tidak sambung ibaratnya begini, ketika sampean berdiri itu lepas. Contoh kati sujud model orang-orang Iran itu, oh si mau sujud langsung ngambil sapu tangan dibeber bleng nang ngarepe sujud. Nah itu ya, setelah sampean berdiri sapu tangan kan tetap di bawah, nggak ikut kita lagi kan itu, maka nggak apa-apa itu. Tapi kalau sorban nempel di sini disujudi, ketika kita berdiri sorban melok berdiri, melok ikut kita, lah itu yang tidak sah, paham ya? Ini penting nih, banyak saya lihat itu terkadang orang pakai surban terus gak ngerti sujud nangguni surban nih. Nah terutama kalau perempuan yang pakai potongan gitu ya, apa mukenanya potongan, ketika sujud langsung anune apa sing potongane beber nang ngarepe bleng langsung disujudi rukune, gak sah itu Pak, gak sah itu ya. Gak sah itu ya. Karena apa? Mutasil dengan dirinya, itu pakaian namanya. Masuk dalam kategori pakaian. Ya. Wakada dan begitu pula torofu imamati. Ya, ini sampai disebut ujung dari surban musalli. Atau wili yang panjang. Atau wili jiddan yang panjang seru. Yang panjang banget. Biha itu dengan sekiranya la yataharraku tidak bergerak biharakatihi dengan geraknya musalli, li'annahu karena sesungguhnya taraf fi hukmil munfasil yaitu masuk dalam kategori hukum terpisah, kecuali sampean duwe surban ya dawa ya, surban sampai 3 meter dipakai sebagian gelewer nangguni ngarep nih. Sampai bergerak sujud, Allah rukuk, berdiri,
sujud nang dheke, sujud nang gone surban. Ya. Mari ngono ketika ngadeg surban iki tetep nang kene, gak bergerak. Ya. Gak ikut dengan geraknya ujung surban kita karena panjang 3 meter, gak ikut bergerak dengan geraknya kita, maka gak apa-apa. Itu dihukumi munfasil, dihukumi terpisah. Paham ya? Walaupun nyambung ambek sing dipakai. Sampean pakai surban saking dawane 3 meter, sebagian ono nang ngarepe tempat sujud. Sebagian digawe sujud, sebagian digawe. Ketika digawe sing kene gak bergerak karena apa? Karena dawane. Saking dawane. Maka itu enggak apa-apa. Enggak membuat tidak sahnya sujud. Paham? Mana pertanyaan ini? Ustaz Syuhab, wallahu a'lam.